Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qawluhu durrah la yumkinu an tushtara minal amwali bil kasrah fil Qur'anil Karim. Hidayatul ghurrah liman kana yarjullaha wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Salatullah wa salamullah ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man da'wa bi da'watihi fil barar ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayuhal mustami'in kiram, hadanallah wa iyyakum. Para bapak majelis taklim malam Senin yang lazim disebut dialog Islam. Bersyukur kita dipertemukan kembali pada malam hari ini dalam rangka meneruskan agenda rutin kita, yaitu dialog Islam malam Senin yang disiarkan secara langsung di Masjid Ar-Rasyid ini. Semoga waktu yang sengaja kita luangkan menjadi catatan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah tercurah kepada beliau, Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau dan juga seluruh sahabat beliau dan umat beliau yang istiqomah, yang insya Allah termasuk kita sekalian di dalam. Para bapak yang Allah hormati, pada malam hari ini saya meneruskan ada sebagian yang pernah saya sampaikan tentang al-fiqhu al-awlawiyat atau fikih prioritas, fikih awlawiyat. Adapun definisi secara etimologi atau lughah adalah pengetahuan terhadap hukum syariat yang mesti didahulukan dari hukum yang lain sesuai dengan derajat dan sesuai dengan tuntutan keadaan. Nah, ketentuan di dalam fikih awlawiyat ini adalah: satu, bila terjadi di dalam benang beramal, bagaimana kita membuat skala prioritas. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, pertama, bila mubah bertemu sunnah, maka kita sudah paham mana yang harus didahulukan atau diprioritaskan. Tentu adalah masalah yang sunnah dari yang mubah. Yang kedua, bila sunnah sama-sama bertemu dengan sunnah, tapi ada di situ sunnah muakkadah dengan sunnah biasa, kita pun sudah tahu, paham apa sunnah muakkadah yang didahulukan. Ketiga, bila sunnah bertemu dengan fardu atau wajib, maka yang fardu
atau wajib yang harus didahulukan. Keempat, bila wajib atau fardu bertemu dengan wajib lagi, maka yang fardu disebut fardu ain yang harus didahulukan daripada fardu kifayah. Nah, namun harus diketahui bahwa fardu kifayah bisa berubah menjadi fardu ain apabila pelaksanaannya belum sempurna. Ya, maka fardu kifayah berubah menjadi fardu ain. Orang yang mengurus jenazah itu menyebut sebagai fardu kifayah. Tapi kalau yang mengurus 1-2 orang, kapan sempurnanya, kapan selesainya? Maka orang yang ada di sekelilingnya itu menjadi wajib adanya sampai pelaksanaannya itu menjadi sempurna. Yang kelima, fardu ain bertemu dengan fardu ain. Mana yang harus didahulukan? Makanya ulama membagi di dalam masalah fardu ain itu ada 3, yaitu fardu ain yang bersifat daruriyah, kemudian hajiyah dan tahsiniyah. Nah, dari ketiga sifat fardu ain itu mana yang harus kita prioritaskan? Kewajiban fardu ain yang bersifat hajiyah itu harus didahulukan dari yang bersifat tahsiniyah. Apabila hajat bertemu dengan dururiyah, maka dururiyah itu yang harus kita dahulukan atau kita prioritaskan. Yang ketiga, apabila yang bersifat daruriyah bertemu daruriyah lagi, mana yang harus kita dahulukan? Sama-sama fardu ain, sama-sama bersifat daruriyah, maka mana yang harus kita prioritaskan? Nah, maka yang harus kita lakukan adalah mengikuti skala prioritas sifat daruriyatnya. Bagaimana penjelasannya? Pertama, kewajiban yang bersifat daruriyah jika tidak terwujud atau tidak terlaksana, maka kehidupan manusia akan hancur atau musnah. Ini sifat daruriyat bertemu dengan daruriyat diambil dari skala prioritasnya. Contoh, dakwah menjaga agama itu berada di atas kepentingan yang bersifat daruriyat yang lain. Menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal, ya. Nah, ini semuanya daruriyah, tapi kelasnya atau skala prioritasnya di bawah dari daruriyah yang menjaga agama. Sebab jika tidak, maka kehidupan manusia akan musnah, hancur. Contoh, selama Indonesia merdeka, Pak, itu berapa? 74 tahun kurang lebih. 77. Ternyata yang dulu 100% muslim hilang beberapa persen, kurang lebih 10% lebih. Ya. Kalau memang jumlahnya cuma 200, 10%-nya paling berapa? Nah, ini 250 juta
lebih. 10%-nya berapa? Kurang lebih 25 juta. Ini kalau di Malaysia saja penduduk muslim itu 15 sampai 16 juta. Berarti hampir satu negara murtad. Karena apa? Tidak ada yang menjaga agama. Maka skala prioritas menjaga agama itu menjadi fardu ain yang paling tinggi. Ya, sifat daruriyahnya seperti itu. Nah, kita bisa pahami bagaimana pentingnya dakwah menjaga agama. Sebab kalau tidak, umat Islam habis. Ya. Kemudian apalagi contoh yang disebut menjaga itu tidak ada pada seorang atau personil, kelompok ataupun jemaah yang sifatnya swasta atau harta. Tapi yang berkewajiban menjaga itu adalah negara. Kita selama ini bukan menjaga sholat, Pak. Kita hanya mengamalkan sholat. Dan yang memiliki wewenang menjaga sholat itu adalah negara. Kita hanya mengamalkan. Sebab apa? Di dalam Al-Quran menjaga sholat, ya, itu kita sering baca ayatnya. Aqimis sholat, aqimis sholat. Tidak menggunakan kalimat apa? Ikmalus sholat, ikmalus sholat, tapi aqimis sholat. Artinya dijaga. Seperti kita menjaga dari siksa neraka. Ya, itu bentuk jamaknya gitu. Jaga sholat, jaga itu kewajiban negara. Karena apa? Di dalam Al-Quran orang yang tidak menjalani sholat itu dihukum mati. Apalagi yang murtad. Mangtadam min dinikum, siapa yang murtad dari agama itu hukumannya mati. Nah sekarang di sini begitu mudahnya orang murtad. Kenapa? Tidak ada yang menjaga agama. Nah di sini ya perlunya kita dakwah. Jadi artinya Pak, menasehati penguasa. Dan itu jihad yang paling afdol. Jadi seabdul-abdulnya jihad itu apa? Menyampaikan kebenaran. Ada penguasa yang dolim, yang jair. Itu afdol jihad. Memberi nasihat, yang menasehati. Jadi kita tidak diam kalau para penguasa itu berbuat dolim. Dinasihati tentu dengan kode etik, tidak seperti main geram kromjong itu ya, dirusak materialnya, dirusak kantornya, enggak seperti itu Islam. Jadi berdakwah ini supaya apa? Mereka sadar akibatnya begitu. Adapun kalau sifatnya yang hajiat dan tahsiniyat, itu kehidupan manusia enggak hancur atau musnah, cuma apa? Kesulitan, mengalami kesusahan, mengalami kesukaran. Itu seperti itu. Sedangkan tahsiniyat itu tahsiniyat, ya, musnah tidak, sukar pun tidak, tidak sempurna, kurang harmonis, kurang indah. Manakala darurat yang bersifat tahsiniyat itu tidak diwujudkan. Nah, jadi artinya yang pertama ini yang harus memiliki skala prioritas. Ini bahayanya kita
tidak menyampaikan dakwah yang untuk mengingatkan penjagaan terhadap agama. Artinya apa? Korelasinya dengan syariah. Ya, artinya apa? Penegakan hukum Islam itu menjadi wajib. Orang yang berzina didiamkan. Orang yang menuduh perempuan baik-baik dengan tuduhan zina, ya dibiarkan. Orang yang mencuri dibiarkan. Orang yang membunuh tanpa alasan yang dibenarkan, itu pun hanya menggunakan hukum-hukum yang sifatnya dibuat oleh manusia. Memang semua negara, ya, tidak semua menggunakan hukum Al-Quran ataupun As-Sunnah. Dan itu ada hukum-hukum yang mereka buat, ya, batasnya apa? Hanya lumayan. Ya, tidak ada satu negara pun yang membolehkan warganya membunuh, mencuri, ya, berzina dan seterusnya. Tidak ada satu negara pun. Tapi kalau diambil dari luar Islam, maka pelaksananya hanya cukup lumayan, tidak membuat jerak, itu maksudnya. Tidak akan membuat kapok, enggak. Makanya muncul residivis. Karena apa? Ringan. Ya, jadi penerapan hukum Islam atau syariat Islam itu korelasinya adalah sebagai bukti daripada penjagaan agama, dan itu sanksinya akidah, Pak. Kita berdakwah tentang akhlak, tauhid, ya, usuluddin dan lain-lain. Kalau kita menolak syariah, bohong itu tauhidnya, bohong akhlaknya itu. Karena apa? Konsekuensinya akidah. Coba kita buka surah An-Nur ayat 2, ayat 4, ya, tentang perzinahan. Orang yang berzina itu apa? Dicambuk 100 kali. Dan itu pelaksanaannya di depan orang-orang mukmin umum, secara umum dilihat. Kemudian di akhirnya, janganlah kamu merasa belas kasihan terhadap keduanya untuk melaksanakan hukuman Allah sebagai balasan yang setimpal. Ditutup dengan apa? Jika kamu masih punya iman. Itu artinya apa? Konsekuensinya akidah. Kalau kita menolak, berarti kita tidak punya iman sama dengan itu. Nah, itulah beratnya dakwah. Makanya seorang mukmin itu harus memiliki cita-cita apa? Mati syahid, sebagai mati penghargaan yang tertinggi, ya, terutama syahid dunia akhirat, di mana baju kita tidak perlu dibuka, nggak perlu dikafani, nggak perlu dimandikan, nggak perlu disolati, langsung dikubur dengan baju-bajunya yang berlumuran darah. Itu penghormatan tertinggi. Ketika nanti di yaumul ba'ts, maka bajunya akan menjadi panji yang bersinar karena sebagai pasukan Allah. Dan ini harus dimiliki setiap muslim, setiap mukmin. Cita-cita mati syahid. Sebab kalau kita tidak ingin, tidak mau, malah takut mati syahid, ya, maka kita dihitung nifaq atau orang yang munafik. Nah, jihad itu kan berbeda-beda. Kalau yang dimaksud di dalam ayat-ayat itu jihad fisabilillah, perang dengan orang-orang kafir yang harbi. Jadi kafir itu ada kafir harbi,
kafir mu'ahyad atau mu'ahid, dan kafir zimmah atau ahlu zimmah. Jihad di situ berarti terhadap kafir harbi yang terang-terangan memusuhi umat Islam, ngajak perang, yang tidak mau hidup damai berdampingan dengan kita. Itu namanya kafir harbi. Itu yang diberitakan untuk diperangi. Jadi tidak semua kafir. Kalau kafirnya mereka mau hidup bareng, damai, berdampingan, itu nggak boleh diganggu kehormatannya, hartanya, bahkan jiwanya, karena dia apa? Tunduk damai terhadap kita. Tapi kalau mereka ngajak perang, maka kita harus perang, terutama di tengah medan perang. Itu penghargaan tertinggi bagi seorang mukmin, ya, itu dunia akhirat. Ada juga yang seperti itu kelihatannya, tapi juga dihukumi sebagai orang yang masuk neraka. Kenapa? Dia majunya ke medan perang, jihadnya itu terlihat ya oleh orang-orang seperti apa? Pahlawan. Niat di dalam hatinya ingin disebut sebagai orang pemberani. Bukan karena apa? Jihad fisabilillah, ini beda. Jadi jihadnya apa? Syahidnya syahid dunia. Tidak perlu memang dimandikan, tidak perlu dikhawani masalati, tapi akhir endingnya nanti masuk neraka. Karena apa? Niatnya ingin pujian dari manusia, bukan jihad fisabilillah. Itu sama-sama. Kemudian juga jihad yang akhirat. Artinya apa? Dia memiliki amalan pahala-pahala syahid. Itu pun ada dua macam. Ya, karena apa? Niatnya itu yang bukan fisabilillah. Contoh, terlihat orang yang tenggelam melahirkan, ya, kemudian tertimpa apa namanya ombak, hanyut di laut, tenggelam. Nah, itu terlihat yang disebutkan kriteria memiliki pahala syahid, tapi tidak semua. Manakala niatnya itu bukan fisabilillah, bisa saja dia berkata tenggelam di laut, di ombak, di sana lagi apa? Lagi pacaran, ya, lagi pacaran, hadis bareng, tahu-tahu keseret ombak, tenggelam. Itu bukan syahid, itu sangit. Mati sangit, bukan mati syahid. Itu melahirkan, itu memang dihitung pahala syahid kalau betul. Kalau tidak, yang betulnya apa? Dia mendapat gelar apa? MBA, married by accident, hamil di luar nikah. Melahirkan itu bukan syahid, tapi sangit. Nah, itu. Tapi sama-sama melahirkan, tapi endingnya neraka, berzina. Kami melahirkan nggak nikah, kemudian pas melahirkan mati. Itu bukan mati syahid, itu mati sangit. Nah, itu. Jadi dari mana dia berangkat? Ya, kalau dia berangkat jihad fisabilillah, walaupun apa namanya tetap dimandikan, ya, jasadnya dikafani dan disolati, itu yang namanya syahid akhirat. Pahalanya sama, walaupun diurus jenazahnya. Itu bagian daripada bikin aulawiyat yang skala prioritasnya tertinggi. Ini sebagai pengantar pada malam hari ini. Insya Allah kita tambahkan setelah itu ada menjaga jiwa, menjaga harta, kehormatan, keturunan, dan seterusnya. Itu nanti selanjutnya ada di dalam usul fikih. Baik, itu saja pengantar pada malam hari ini. Untuk lebih detailnya kita buka dialog Islam ataupun tanya jawab, baik di dalam tema tadi ataupun di luar tema. Bahkan nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Monggo.